Halo guys, jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Kali ini saya lagi ada di workshop saxophone saya yang ada di Bojonggede Bogor guys. Kali ini saya mau review satu saxophone yang ada di pangkuan saya sekarang. Ini adalah H.A. Selmer Bundi. Nah, kalian bisa lihat di sini tulisannya mungkin. Ya, ini H.A. Selmer Bundi. Apa bedanya ini dengan Selmer Bundi 2? Saya dulu sudah pernah ada review saxophone Selmer Bundi 2 yang saya kategorikan termasuk salah satu saxophone student yang terbaik atau mungkin terlaris lah di Indonesia. Itu yang paling populer. Kalian bisa cek, linknya ada di deskripsi atau saya taruh di pojok ya, di pojok atas. Kalian bisa lihat. Dan kali ini kita kedatangan Bundi H.A. Selmer. Ini apa ya guys ya? Kalau kalian bisa lihat, ini juga tetap buatan Selmer. Kayaknya memang nggak lengkap nih kalau saya review ini tanpa saya bawain Selmer Bundi 2-nya guys ya. Sebentar, saya ada juga Bundi 2-nya saya taruh di sini. Nah, ini dia guys, Selmer Bundi 2 yang ada di tangan kanan saya dan H.A. Bundi yang ada di tangan kiri saya. Apa sih perbedaannya dan sebenarnya hubungan mereka berdua ini apa sih guys ya? Kalau menilik ke belakang ya, ini sebenarnya Selmer USA atau Selmer Company ini sebenarnya bisa dibilang udah nggak ada lagi ya guys ya, karena mereka udah ganti nama ya guys ya. Perjalanannya cukup panjang. Ini kalau nggak salah tahun 60-an atau tahun 70-an gitu. Bundi itu sebenarnya nama orang ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah dapat mouthpiece tulisannya Geo M. Bundi ya, itu sebenarnya nama orangnya guys ya. Yaitu Geo itu singkatan dari George ya guys ya, seperti George Bush atau ya George Weah kayak gitu. Geo M. Bundi ini sebenarnya George Bundy. Nah, dia itu adalah pemilik dari Selmer USA ya guys ya. Kalau kalian mau tahu sejarah Selmer USA itu seperti apa, nanti saya bikinin video reviewnya ya guys ya, kalau sempet. Jadi Selmer USA itu beda dengan Selmer Paris ya guys yang ada di Perancis-annya, walaupun memang ada hubungannya guys ya, tapi kita mau nggak mau kita bahas sedalam itu dulu di video ini. Saya mau bahas ini dulu guys. Jadi ini sebenarnya Bundi H.A. ini predesesor ya guys ya, atau predesesor apa ya, kalau nggak salah tuh namanya pendahulu ya guys ya. Itu bener nggak sih guys ya? Kebalik nggak tuh? Aku mikir sih predesesor itu kayak pendahulu lah guys ya. Jadi sebelum ada Bundi 2 ada Bundi 1 sebenarnya. Ada Bundi 1 dan ini ada H.A. Selmer Bundi. Sebenarnya bedanya apa sih guys? Singkat cerita, di tahun 60-an atau 70-an awal gitu, Selmer itu membeli pabriknya Buescher ya guys ya, atau dia merger atau dibeli. Jadi pada saat Buescher itu bikin saxophone namanya Buescher Aristocrat untuk seri studentnya, itu dibeli tuh guys. Jadi Selmer itu beli Buescher. Kalau kalian sempet punya saxophone mereknya Buescher yang tentu aja pabriknya udah nggak ada lagi, itu mereka berhenti produksi karena sudah dibeli sama Selmer. Dan karena mereka lini produksinya sama, yaitu bikin saxophone, jadi bikinlah nih Selmer saxophone pertamanya itu yang kayak gini guys. Kalau kalian bisa lihat ini H.A. Bundi atau Selmer Bundi 1 kalau kalian punya, itu sama persis atau bisa dibilang identik ya guys ya. Hampir 99% identik dengan Bundi 1, H.A. Bundi dan Buescher Aristocrat. Ini saya taruh dulu guys ya, karena ini akan mau saya buat comparison. Nah, ciri khasnya yang paling utama yang saya, kalau misalnya saya lihat dari jauh pun kelihatan, adalah bodinya yang slim kayak gini guys. Ini bodinya slim banget guys. Ini ciri khas Buescher kayak gini, bodinya slim, terus juga fingeringnya sangat sangat sederhana lah guys ya. Ini belum ada fizz-nya. Terus juga mekanisme susunannya tuh sederhana kayak gini. Dan ada keyguardnya kayak gini guys ya. Keyguardnya ini sebutannya kalau yang modern itu metal sheet ya guys. Kalau ini sebutannya apa ya, aku lupa. Tapi intinya dia kayak rangka gitu guys ya, kayak gini.
dia silang gitu, kemudian ada di sini, dan yang ininya juga guys ya. Nah, ini yang kayak bentuk segitiga gini, Buescher Aristocrat dan Selmer Bundie 1 tuh mirip-mirip deh guys, kayak gini, ada segitiganya gini. Dan dia ciri khasnya apa guys, tahu nggak? Ini belnya ini, lubang untuk base dan B-nya ini adanya di sebelah kiri guys. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya, beda sama Selmer Bundie yang adanya di sebelah kanan. Nah, kalian bisa lihat guys, satu di kiri, satu di kanan, beda kan? Itu termasuk salah satu yang bedain Bundie 1, Bundie 2, dan HA Bundie ini guys. Jadi belnya dia ada di sebelah kiri dua-duanya ya guys ya. Dulu saya pernah punya juga saxophone kayak misalnya Con, CG Con atau King. Dia malah lebih beda lagi. Kalau Bundie 2 ada di sini, Bundie 1 dan HA Bundie ini ada di sini, Buescher Aristocrat juga ada di sini. Kalau King itu dan Con yang lama, dia adanya satu di sini dan satu di sini. Gitu guys. Jadi kiri kanan ada satu-satu. Itu unik-unik guys kalau saxophone vintage zaman dulu kayak gitu. Nah, kita kembali ke Bundie HA Selmer ini. Dia selain punya ciri khas bodi yang ramping, kemudian apa ini, guard untuk bass dan B-nya yang seperti ini guys ya. Dia juga ada ciri khasnya, yaitu di sini biasanya. Di sini kalau Buescher tuh biasanya ada kayak lambang B-nya. Kalau Selmer Bundie juga ada lambang B-nya guys ya, kayak gini. Nah, ini Bundie lambangnya B ya. Kalau Buescher apa ya? Aku lupa ya. Kayaknya B juga deh. Nanti kapan-kapan kita cek ya guys. Atau kalian yang punya Buescher Aristocrat, coba deh guys, kalian cek di saxophone kalian, di sini lambangnya apa ya guys. Kalau dia ini Bundie HA bukan ya guys, kayak gini. Bundie HA dan Bundie 1 dia kayak gini guys ya. Nih untuk octave key mekanismenya dia seperti ini. Nah, itu dia guys. Yang ciri khas yang satu lagi yang menurut saya paling mencolok itu adalah di sini guys, di mekanisme untuk apa nih namanya, kelingking kiri ya guys ya. Kelingking kiri dia susunannya kalau saya sebutnya sih masih 1-3 ya guys. 1-3 dalam arti untuk gis, ini yang gis dia ada di atas ya sendirian, kemudian bass, B dan cis dia berderet 3 guys ya gitu. Kalau saxophone modern kan sekarang, atau seperti Selmer Bundie yang kayak gini nih guys nih. Nah, ini 1-2-1 gitu. 1-2-1 maksudnya apa tuh? Jadi satu gis di atas, cis dan B ini adanya di baris kedua, kemudian bass sendirian di bawah ya guys ya. Nah, kayak gitu. Saxophone modern sekarang semuanya kayak gini guys ya. Jadi bisa dibilang kalau kalian punya saxophone yang masih begini guys, 1 terus 3 gini, itu udah bisa dipastikan atau hampir dipastikan saxophone kalian tuh saxophone lama ya guys ya, atau saxophone vintage lah bisa dibilang. Nah, gimana tuh guys kalau saxophone vintage, maksudnya bagus nggak? Ya bagus-bagus aja sih, cuma memang semakin kesini kalau saya perhatikan desain saxophone tuh semakin mengerucut kepada ergonomik ya guys ya. Jadi ergonomik tuh dalam arti cara kita megangnya, cara kita mencetnya itu jadi lebih nyaman guys ya. Kalau zaman dulu kan mungkin belum kepikiran ke arah situ terlalu dalam, jadi kita bikin jadi kalau saxophone vintage itu terkenalnya ada fingeringnya yang enak banget, ada fingeringnya yang aneh banget gitu guys. Jadi yang pokoknya mereka kayak punya ciri khas masing-masing deh, beda-beda. Dan semakin kesini semakin mirip-mirip tuh guys saxophone. Kayak kalian punya Selmer Paris ya guys, misalnya Super Action atau Mark VI, saxophone kayak misalnya Yamaha, mulai dari seri paling atas sampai seri 2 yang paling bawah, atau Yanagisawa, itu sekarang semua udah mirip-mirip guys. Jadi mirip itu bisa jadi karena mereka copy dan mereka kembangkan, atau memang mereka secara riset tuh sebenarnya arahnya sama, yaitu kita cara megangnya enak gitu guys ya, lebih enak gitu. Nah, ini saxophone HA Bundie ini vintage, tapi apakah tetap enak dipegang? Ini kalau menurut saya sih tetap enak ya guys ya, tetap enak walaupun tidak seenak Selmer Bundie 2 ataupun saxophone modern.
Ya kalau saxophone modern sih nggak usah dibilang ya guys ya. Secara desain memang mereka sudah ergonomik banget dan sudah enak ya guys ya. Tinggal gimana kita menyesuaikan aja. Dan begitu juga dengan Bundi HA ini, walaupun fingeringnya tergolong agak outdated ya, kalau menurut saya agak kuno ya guys ya. Terutama di cluster kelingking kiri ini udah benar-benar kuno. Kemudian ini fingeringnya ini posisi pad dengan lubangnya ini kan begini guys ya. Ya kalau saxophone baru tuh kayak lebih paralel ya. Kalau Bundi HA ini termasuk Bundi 2 juga masih dia kayak bikin segitiga gini guys. Jadi kayak dia tuh begini guys nutupnya guys. Tuh. Sementara saxophone modern tuh lebih paralel ya gitu. Jadi untuk kita mencet-mencetnya tuh kayak lebih enak aja saxophone modern guys. Tapi bukan berarti ini nggak enak kalau udah disetting dengan baik atau mungkin kita apa ya namanya kita ya pokoknya kita udah setting ulang dengan baik dia tetap enak juga. Dan apalagi suara gimana suaranya. Nah kalau suara ini kalau menurut saya nggak jauh beda sama Bundi 2 ya guys ya, karena kalau menurut saya ini moldingnya atau ya molding ya namanya, mesti cetakannya itu sama ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat mulai dari belnya ini kayak gini, terus juga ini tuh bentuk saksofonnya, ini madep sana ya harusnya. Ini bentuk saksofonnya kalau kita stripping copot semua ini mekanismenya, bodinya ini bisa dibilang identik ya guys ya, karena cetakannya sama persis. Tuh bahkan di sini ada necknya juga sama persis, receiver necknya. Terus juga diameter apa ini bel depan ini sama persis, bel ini bow guardnya juga sama persis. Ini pokoknya sama persis guys, Bundi 1, Bundi 2 dan HA Bundi ini sama persis untuk bodinya, tinggal di mekanisme aja dia diubah. Kayak mungkin ini kalau menurut saya sih kayak lebih ada risetnya dia, jadi dia apa yang kurang dari ini dan Bundi 1 diperbaiki di sini, terutama dari segi ergonomik gitu. Kalau suara gimana suara? Suara kita coba ya guys. Kita mau tiup ini pakai nada sederhana supaya nanti kalian bisa bedain ya guys. Oke, ini dia sampel soundnya Selmer HA Bundi. Seperti apa? Good, sekarang kita mau coba Selmer Bundi 2. Ya, ini dia sampel sound Selmer Bundi 2. Kita mau coba semirip mungkin dengan HA Bundi yang tadi ya guys ya. Maksudnya nadanya guys ya. Nah gitu guys. Apa guys kira-kira bedanya? Kalau menurut saya sih Selmer Bundi 2 ini sedikit lebih bright ya guys, lebih bright dan lebih tipis ya guys ya. Tapi dia kayak dapat kayak nuansa popnya gitu. Sementara yang Bundi ini, yang Bundi HA ini kayak lebih tebel dan lebih dark gitu, kayak lebih soft lah, lebih soft. Dia kayak lebih apa ya guys ya? Sebentar, aku copotin mouthpiece-nya dulu. Kita coba lagi deh yang Bundi H ini supaya aku bisa kasih gambaran yang lebih detail ya. Nah, itu kayak lebih pulen aja gitu guys ya, kayak lebih soft, lebih kita paksa ya kenceng juga dia tetap kayak bukan mendem ya, tapi kayak dia lebih melankolis, lebih soft lah. Sementara yang Bundi 2 kayak lebih bright dan lebih ya buat ngepop memang enak Bundi 2 sih guys ya. Kayak apa sih maksudnya gimana? Jadi gimana ya? Aku dulu juga nggak percaya kayak misalnya tiap saxophone tuh bisa apa sih ada ciri khasnya gitu guys ya. Yang namanya saxophone ya tinggal gimana yang niup. Tapi ternyata enggak guys ya. Saya ada beberapa saxophone yang
enak banget untuk nada-nada pop, kayak untuk improvisasi. Tapi ada juga beberapa saksofon yang saya temuin cuma enak buat lurus-lurus doang, kayak buat nembak-nembak gitu. Itu kembali lagi ke karakter suara yang dihasilkan, terus juga mekanisme yang dia punya gitu guys. Dan nggak jauh beda dengan Bundi dan Bundi 2 dan HA ini. Kalau ini kayak lebih enaknya buat lurus-lurus, terus soft gitu guys. Kayak kalian lagu-lagu yang santai-santai lah guys. Ya kayak saya bayangin sih kayak buat kalian yang kayak pengen punya saksofon buat nyantai di rumah, buat karaokean, easy going lah. Kayak ini dia guys. Sementara Bundi tuh kayak lebih pop dan lebih bisa diajak kemana-mana gitu guys. Itu sih pendapat pribadi setelah saya cobain nih guys ya. Bagaimana kalau menurut kalian? Kalian punya saksofon ini? Keduanya atau salah satunya? Kalian bisa ketik-ketik di komentar pengalaman kalian. Atau kalian mungkin punya request pengen di review saksofon apa, atau pengen belajar saksofon lagi nih kayak dulu. Oke, kita sekarang, karena saya nih baru beli kamera nih guys. Jadi dulu tuh sebenarnya bukan karena nggak punya kamera sih, punya juga. Tapi karena dulu tuh kameranya tuh nggak praktis banget ya, kayak mirrorless gitu dan gede dan harus dipasang ini tuh. Kalau sekarang udah ada GoPro, jadi kayak lebih enak aja guys kalau mau bikin video tinggal plek jadi gitu guys. Nah, tinggal kalian nih, kalian mau dibikinin video apa, ketik di komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Dan di-share juga ya guys video ini ke teman-teman kalian, supaya yang belum tahu ada channel ini bisa tahu dan dapat manfaatnya guys. Oke, thank you very much for watching this video. Bye-bye.